Hai, saya Ika. Selamat datang di Expert Student Class. Nah, jadi di sini saya akan nemenin kalian untuk menjelajahi berbagai informasi dan perkembangan yang ada di dunia cryptocurrency. Nah, seperti halnya yang baru-baru ini banyak diperbincangkan di beberapa kalangan. Apa sih itu? Yang tentunya berkaitan dengan dunia cryptocurrency, yaitu NFT. Apa sih itu NFT? Oke, disimak ya videonya. Nah, untuk pengertian NFT itu sendiri, mungkin kalau kalian cari di Google itu banyak banget pengertiannya. Nah, tapi di sini saya akan memberitahu secara singkat dan jelasnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa NFT itu berasal dari kata non-fungible token. Sementara non-fungible itu berarti tidak dapat ditukar karena sifatnya unik dan tidak dapat disamakan dengan aset lainnya. Intinya, NFT itu merupakan aset digital yang berupa seni, musik, lukisan, atau lain sebagainya yang diperdagangkan di blockchain. Ingat, di blockchain. Salah satu komunitas Indonesia bernama Bentara atau Bengawan Network Nusantara. Mereka meluncurkan salah satu NFT berupa lukisan Wali Songo. Tentu yang mereka luncurkan itu sudah mendapat izin dari pemilik lukisannya tersebut. Sedikit saya beritahu bahwa lukisan yang mereka luncurkan itu menggambarkan masing-masing wajah Wali Songo dengan latar belakang Masjid Agung Denmark dan bernuansa subuh. Tapi perlu kalian ketahui juga bahwa sebelumnya informasi tentang Wali Songo ini tidak dapat diketahui oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan disembunyikan oleh pemilik lukisan tersebut. Akan tetapi dengan duplikasi lewat ranah NFT berupa blockchain ini, kini masyarakat dapat memilikinya. Memang wujud realnya tidak dapat dimiliki, tapi masyarakat bisa memilikinya dengan kepemilikan dalam aset digital. Tentu kepemilikan jual beli tersebut sudah diatur oleh platform NFT. Sekarang marketplace NFT yang ada di Indonesia sudah ada sekitar 6 market. Gampangnya marketplace itu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia atau lain sebagainya. Hanya saja yang diperjualbelikan adalah aset NFT. Dari ke-6 marketplace itu, yang pertama adalah Tokomall. Tokomall ini merupakan salah satu pelopor NFT Indonesia yang mempunyai konsep unik karena dijadikan sebagai jembatan antara dunia nyata dengan dunia digital. Mereka menciptakan ini untuk mendukung para artis, para kreator, para seniman lainnya untuk menduniakan produk mereka. Ini adalah beberapa produk dari Tokomall. Di sini produknya beragam dan harganya juga cukup fantastis. Bisa kalian lihat sendiri lah ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Paras ID. Paras menggunakan cryptocurrency NIR sebagai media pertukaran antara pencipta dengan kolektor untuk mendukung transaksi lintas batas. Jadi transaksinya ini menggunakan token NIR. Nah, di sini sudah ada dari beberapa produk yang mereka tunjukkan, yang mereka jual. Sudah ada harga. Nah, ini mungkin di sini kalau biasanya itu dolar, dalam berbentuk dolar, tapi mereka melambangkannya dalam bentuk N. Di sini sudah ada top collectionnya, top sellernya, pokoknya banyak, bisa kalian lihat sendiri. Oke, lanjut, yang ketiga adalah market NFT. NFT ini platform desentralisasi yang membantu para penggemar berhubungan nyata dengan para influencer mereka. Tentu dengan adanya biaya kreator. Jadi NFT ini membantu membangun hubungan antara fans dengan kreator favorit mereka menjadi lebih dalam dan nyata. Kemudian yang keempat ada market collectible. Kalau collectible ini khusus untuk kalian para pecinta basket. Nah, ini ada beberapa produk yang dijual di market ini. Sama seperti market pada umumnya, NFT memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Kemudian yang kelima adalah Baliola. Baliola ini menjual berbagai produk seniman Bali dengan mekanisme NFT. Bisa kita lihat beberapa produk yang ada pada market Biola memang memiliki keunikan tersendiri. Ya, ini memang sepertinya memiliki ciri khas yang berhubungan dengan orang-orang Bali.
Tapi Baliola didesain tidak hanya produk seniman saja, melainkan juga setiap user yang menjadi penjual akan divalidasi terlebih dahulu dan dibuatkan halaman sehingga para penjual bisa membuat etalase produknya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah market archive. Kategori atau bidang-bidang pada seninya adalah graffiti, digital art, musik, video, dan lain sebagainya. Namun dari setiap hal tentu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari NFT. Untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu kelebihannya. Yang pertama, NFT itu unik dan dapat dikoleksi. Maka kalian bisa memiliki sejumlah aset digital ini sesuai kemampuan dan keinginan kalian. Kemudian kelebihan yang kedua adalah NFT tidak dapat dihapus, dihancurkan, ataupun direkayasa. Tentu hal ini dapat menguntungkan kalian bagi pemilik seni terbaik karena seninya tidak dapat diduplikasi oleh orang lain sehingga seni tersebut memiliki keunikan tersendiri yang menjadi daya jualnya tinggi. Kelebihan yang ketiga adalah kelangkaan yang berpengaruh pada nilai objek. Langka karena produk NFT itu tidak dapat diduplikasi sehingga nilai yang ada pada produknya itu menjadi lebih tinggi. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama, peminat NFT di Indonesia masih belum terlalu besar. Hal ini dikarenakan perkembangan minat orang-orang Indonesia belum sebesar orang luar negeri, sehingga berdampak pada lingkungan ekosistem pembeli dan penjual di NFT Indonesia. Kekurangan yang kedua adalah NFT itu dapat dicuri. Jadi apabila market tempat kamu membeli itu tutup, maka tidak ada jaminan bahwa aset yang kamu miliki itu aman karena bentuk aset NFT itu adalah digital. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah NFT itu termasuk dalam pasar spekulatif karena biasanya spekulan itu mengejar keuntungan setinggi-tingginya. Tentu hal itu akan sangat merugikan dan beresiko tinggi untuk para pembeli. Oke, jadi secara keseluruhan apapun yang cuma satu-satunya ada di dunia yang unik atau pribadi itu bisa ditokenisasi sebagai NFT dan nilainya bisa diperdagangkan pada blockchain seperti halnya dengan cryptocurrency. Kemungkinannya tidak akan ada akhir untuk NFT ini dan bagian terbaiknya adalah semua infrastruktur kripto terkait itu sudah dibangun, termasuk kemampuan untuk memegang NFT kalian di dalam dompet seperti MetaMask. Oke, semoga dengan adanya video ini kalian bisa paham apa itu NFT. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar terus berkembang. Oke, terima kasih and bye-bye.